hanya Engkau Allah yang layak disembah. Hanya Engkau Allah yang patut dipuji. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa Engkau curahkan dalam diri kami, dalam semua umat-umat-Mu yang percaya akan Engkau. Kepada kami semua yang datang pada malam hari ini, baik online maupun di tempat ini Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudari kami yang belum bisa datang dan mendengarkan tentang kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu telah tercurah kepada mereka. Karena hanya Engkau yang memiliki kasih, pengampunan, cinta, dan harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami siap. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk membuka diri kami, mendengarkan semua tentang kebaikan, tentang kemurahan. Beracaralah Tuhan, beracara. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan kembali kepada teman kami sebagai moderator, Sis Yvonne dan Bro Anthony. Silakan. Shalom. 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 Shalom semua. Terima kasih Shalom. kepada Susi untuk pujiannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan juga shalom buat teman-teman yang ada di rumah, yang ada di Zoom. Shalom. Kita yel-yel dulu ya. Iya, kita yel-yel dulu ya. PD Katedral, Semangat. PD Katedral, Jesus is number one. Yes, yes, yes. Sekali lagi yang lebih semangat ya. PD Katedral, semangat. PD Katedral, Jesus is number one. Yes, yes, yes. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bulan ini PD Katedral kembali mengangkat tema tentang keluarga. Di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali keluarga-keluarga yang mengalami masalah atau konflik. Angka perceraian meningkat dengan drastis, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita semua sama-sama mau belajar pada malam hari ini. Bagaimana caranya untuk mengatasi konflik yang ada di dalam pernikahan kita. Nah, kita sekarang sudah kedatangan tamu nih jauh-jauh dari Malaysia. Kamu tahu nggak siapa? Dari Malaysia ya? Iya. Mahathir Muhammad. Bukan. Siti Nurhaliza. Bukan. Upin Ipin. Bukan. Siapa ya? Nyerah. Kita sudah kedatangan tamu yang pelayanannya begitu luar biasa, yang dipakai begitu luar biasa untuk memberkati banyak orang. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita sambut Brother Jude Antoine dan Sister Veronica Antoine. Hey. Shalom, shalom. Apa kabar? Shalom, halo Brother Jude. Halo, Apa Sus kabar? Veronica. Puji Tuhan. We are so Hello. blessed to have you here. Kami Thank sangat you, diberkati thank you. dengan kehadiran Anda di sini. Thank you. Terima kasih. Brother Jude, saya mau tanya, berapa lama Anda sudah menikah? Oh, sekarang sudah 27 tahun ya. Nanti kena marah. Kena marah nanti. Waktu yang cukup lama ya. Baru ulang tahun pernikahan. Oktober. Wah. Selamat ya. Selamat ya. Terima kasih, thank you. Kalian berdua kelihatan sangat serasi dan sangat mencintai satu sama lain. Puji Tuhan. You two look very compatible and loving each other. Sister you. Veronica, can you tell me, how did you meet and fall in love with Jude? Oh, wow. I think I let my husband go first because they said wife submit to the husband. Oh my. So the husband go first. Oke, Sister Veronica pengen Brother Jude-nya menjawab lebih dahulu katanya. Silakan Brother Jude. Oke, thank you. Kita dua-dua di dalam pelayanan ya. Pertama dahulu saya jelaskan ya, saya bahasa Indonesia sedikit-sedikit ya, tetapi istri saya langsung tidak bisa, tapi bisa paham ya. Jadi dia akan bahasa Inggris, Yvonne tolong translate ya. Terima kasih.
Kita bertemu ketika umur berapa ya? Berapa? 20 20 tahun. 20 tahun, umur 20 tahun. Dia memimpin PD di satu kota di luar Kuala Lumpur, nama Kelang. Saya pimpin PD di Kuala Lumpur. Dan kita mempunyai pertemuan pemimpin-pemimpin PD. Ketika itu Veronica datang mewakili PD dia. Dan ketika itu saya bertemu dengan Veronica. Tapi waktu itu sedikit sombong. Tidak sekarang lah, puji Tuhan. Sekarang sudah, ya. Jadi ketika itu saya melihat, oh ini perempuan ya tidak mungkin boleh bersama dengan saya, tidak cocok. Tidak cocok, betul, tidak cocok ya, mungkin tidak cocok ya. Tapi ya ketika itu kita 20-an dan masih memimpin PD, tetapi masih mendoakan supaya Tuhan mengirim orang yang akan menjadi pasangan hidup. Jadi satu ketika bila itu ada konvensi di Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang. Pulau Pinang, ya. Ada konvensi di Pulau Pinang. Ketika itu ya Veronica datang juga dan saya juga di sana. Dan nyata tempat duduk di sebelah saya kosong. Tempat duduk di sebelah saya kosong. Dan ketika itu kita tengah puji-pujian. Dan ketika itu kamu sambunglah. Nanti Yvonne tolong translate ya. I tried to speak in Malay or what? Okay, try to speak in Malay. Okay. Kalau tidak paham nanti coba tanya aja ya. Okay. Masa itu bila saya datang ke tempat itu, saya nampak Jude duduk seorang sana, tempat di sebelah dia kosong. So dalam hati saya cakap, mengapa Tuhan bagi saya duduk dekat Jude? Dia ni sangat orang yang sombong. Saya memang tak suka dia. Tapi kalau kena duduk dengan dia, saya terpaksa pergi duduk dengan dia. So saya pergi duduk bersama dengan dia. Lepas itu cakap hello. Lepas itu worship started masa itu. So kita pujian bermula. Ya, ketika pujian bermula, saya dengar seperti Tuhan bisikan ya, Jude, yang perempuan yang kamu doakan menjadi pasangan hidup ini duduk di sebelah kamu ini. Lihat, pandang dia. Dan ketika itu saya sudah, ya saya buka mata dan saya lihat dia tengah menyembah Tuhan. Saya pun pikir, ya ini puji Tuhan lah, mungkin ini boleh menjadi pasangan hidup saya lah. Ya. Selepas itu saya lihat ada sedikit perubahan dengan Jude sebab dia buat masa, dia akan ambil take time to datang cari saya, tanya apa khabar, dia got to know me. Orang Melayu bilang umpan, mau umpan ya, betul ya? Saya pun umpan tahu. ya, betul umpan. Saya pun tengok apa ni Jude ni bukan macam gila sikit. Sebab tak pernah dia buat macam itu. Dia tak pernah tengok, give me second look pun. Tak pernah tengok saya, tak pernah buat take effort to datang. Pasal dulu saya fikir ini sombong ini. So saya pun tidak didn't think much. Bila saya dah balik ke kampung, tiap-tiap malam saya selalu berdoa dengan Tuhan supaya dapatkan pasangan yang akan memahami saya, akan menjadi teman hidup saya. So tiap-tiap malam itu, semasa saya berdoa, itu satu permintaan yang saya selalu minta dari Tuhan. So bila hari pertama saya selepas balik dari Penang, saya berdoa. Lepas itu dalam doa Tuhan memberi gambaran Jude. So dalam hati saya cakap, jangan Tuhan, dia memang saya tak mau. So dia, tapi bila saya berdoa, tetap gambar Jude yang datang. So ingat 2-3 kali untuk 7 hari macam itu saya berdoa,
ada gambaran Jude. So saya pun Haleluya. membuat saya cakap dengan Tuhan, okey, kalau dia betul-betul dia akan cocok, saya mau besok dia panggil saya. Sebab dia tak tahu mana saya kerja, dia tak tahu nombor telefon saya. So kalau betul-betul Tuhan you mau dia jadi teman hidup saya, you buat dia panggil saya. So saya pun challenge God. Lepas itu saya lupakan semua sebab dalam hati saya memang ini tak boleh jadi. So hari kemudian besok masa lunch pukul 1 telefon. Kring. So bila saya jawab dia cakap, boleh saya cakap dengan Veronica? Saya bercakap, ini Jude Antoine. Masa itu saya macam nak letak telefon ke meletup. Telefon meletup. So dalam masa itu saya tahu ini yang Tuhan cadangkan, tapi saya masih belum pasti. Tetapi macam you cakap, saya bukan fall in love. Untuk saya fall in love dengan Jude ambil masa sebab kita berpacaran berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun Ivon. Wah, Kita lama ya. berpacaran 9 tahun sebelum bernikah. Ya, jadi kemudian lama-kelamaan tiap hari call karena kota berbeda ya. Ya. Jadi tiap hari call. Jadi perhubungan kita bertambah rapat hanya melalui telepon saja. Dulu waktu itu tidak ada handphone. Jadi hanya melalui call. Masa lunch time call. Masa waktu makan. Ya. Waktu makan siang. Begitu kisahnya, Ivon. Oke, jadi setelah 9 tahun berpacaran, Brother Jude sama Sister Veronica menikah ya? Iya. Sebab dia orang very extrovert, saya introvert. So susah. Paham ya, extrovert, introvert Ya. Paham ya? Apa itu Paham, bahasa paham. Indonesia saya pun tidak tahu. Ya sangat menyenangkan ya mendengarkan kisah cinta seseorang. Ya emang Fon, kalau cowok yang agak sombong itu ada daya tarik tersendiri. Oh gitu ya. Puji Tuhan. Iya. Dan luar biasa bagaimana kita melihat Tuhan tuh turut bekerja ya di dalam kisah cinta seseorang dan kehidupan pernikahan seseorang. Amin. Brother Jude, saya mau tanya. Ya, Kalau di dalam pernikahan kan walaupun saling mencintai, pasti kita mengalami konflik. ya. Menurut Brother Jude, kenapa konflik itu bisa terjadi? Karena kita kan manusia. Jadi kemanusiaan walaupun kita sudah mengasihi seorang, ya, tetapi ya pasti ya Ivon dengan suami pasti juga tahu ya, waktu pacaran berbeda dari waktu pernikahan. Waktu Ya, pacaran, betul kan? Setuju. Setuju. Waktu pacaran semua cantik, ya, Ya. berbeda ya. Tetapi sesudah bernikah, semua akan berubah. Dan seringkali manusia, dia punya kelemahan-kelemahan tidak akan ditunjukkan waktu pacaran. Semuanya akan disembunyikan supaya dapat memenang kasih orang yang sebelah itu. Tetapi selepas bernikah, ada juga perasaan seperti ini sudah saya dapat. Yang di si dia ini saya sudah dapat. I already got her already. So, ya, jadi karakter-karakter kedagingan, my flesh, semuanya akan kembali keluar lagi. Ya, jadi dan bila itu kembali lagi, yang dulu yang semuanya di bawah kontrol, sekarang tidak lagi kontrol. Jadi kalau dulu tahan marah, sekarang selepas bernikah tidak tahan marah lagi. Meletus. Ya, meletus semuanya. Jadi ya kalau dulu ya bisa sabar, sekarang tidak sabar lagi. Jadi ketika tidak sabar, cepat marah, masa itu konflik. Ada konflik. Dan kalau ada anak muda yang masuk ke dalam alam pernikahan yang mungkin ikut sesi ini hari ini atau mereka yang pikir ya kenapa tidak waktu seperti waktu pacaran dahulu. Ini adalah salah paham yang sangat-sangat besar. Karena waktu pacaran ya tidak bisa sama dengan waktu bernikah. Waktu bernikah
Waktu pacaran ya, sebelumnya. Waktu pacaran lebih mengikut perasaan. Tetapi waktu bernikah lebih mengikut komitmen, covenant. Itu adalah perjanjian, bukan mengikut perasaan lagi. Jadi ada kalanya tidak ada perasaan mencintai seperti waktu pacaran dahulu. Jadi sekarang, walaupun tidak ada pacaran, tidak ada perasaan, tidak ada feeling, ketika sudah pernikahan, sekarang saya perlu ada komitmen. Ketika di mana tidak ada komitmen itu, di mana tidak ada komitmen untuk mengasihi orang yang di sebelah ini, ketika itu akan datang konflik. Bila tidak ada komitmen, bila mau mengikut perasaan. Jadi kalau saya mengikut perasaan kemanusiaan saya pasti merasa ya saya juga ya orang yang sangat beremosi. Veronica, you also very emotional. Yeah, very emotional. So it Yeah. is very Susah. two Dua gajah, bukan gajah lah, saya ingat dragon. dua naga, dua raksasa. Ini raksasa paling besar, raksasa kecil. Dua raksasa bertembung, two dragon bertembung ya. Kalau bertembung, meletus ya semua. Ya, what do you want to say? No, I think also we come with different emotions in a marriage. Two different characters. So when two different characters, it takes a lot of effort to really to get to know your weakness and also your strength. Kita kena tahu kekuatan suami, kelemahan suami. So we must know how to adjust. Itu yang paling penting dalam apa-apa konflik yang kita dapat, kita mesti tahu mana kekuatan suami. Tidak tahu kekuatan suami atau kelemahan suami, akan jadi konflik. Konflik juga. Boleh jawab ya? Iya. Tuh, jadi tadi Sister Veronica berkata, katanya kita dengan suami dengan istri itu mempunyai emosi, mempunyai karakter yang berbeda, sehingga harus saling menyesuaikan. Begitu ya, Brother Jude ya? Ya, betul. Ya. Harus menyesuaikan di antara satu dengan yang lain. Konflik itu memang dalam setiap rumah tangga ada. Pasti ada. Pasti ada. Kalau tak ada konflik, memang I think something wrong with the marriage. Ada yang aneh ya? Yeah, there is to have fire, there is to have time of conflict. I think it's how kita mengatasinya, how we talk about it, how we cannot sweep it under the feet, under the carpet. I think banyak konflik berlaku bila kita tak mau menghadapi, tapi kita akan sweep it under the carpet. Simpan di dalam hati. Yeah, so you just keep it in your heart. You simpan saja itu. Apa perasaan kamu tidak bincang dengan suami, dengan istri. Tidak bicara. You don't talk to one another. Jadi sebaiknya itu dibicarakan ya baik-baik ya. Jangan disimpan sendiri ya. Bicara pun kena tahu masa dia. Ya. Kalau tidak tahu masa, nanti meletus juga. Ada konflik lebih besar lagi. Dari konflik kecil akan menjadi konflik besar. Karena ya pasti kamu sudah tahu kan, perempuan sama laki-laki berbeda ya. Lelaki ya, kalau dia stres, kalau lelaki stres, dia mungkin masuk pendam di dalam, baca newspaper, baca koran, atau tengok TV, atau keluar. Tetapi kalau perempuan stres, dia akan tidak berhenti. Jadi kalau saya tidak paham ini, dia tambah saya akan meletus. Ingat itu pun salah apa dia cakap. Salah? Salah sebab saya ini sudah konflik ini sekarang. Sebab saya bukan membebek. Saya kalau nak selesaikan sesuatu, saya mesti meluahkan. Betul ya, Yvonne? Perempuan. Ya. Saya mesti meluahkan sebab saya tak boleh simpan. So saya kalau bila saya nak meluahkan, saya mau suami saya
Faham. Mesti faham apa kelemahan saya, apakah kesusahan saya, apakah yang membuat saya marah dengan dia. Saya tak boleh simpan dalam, saya mesti meluahkan. Tetapi apabila dia diam saja, masa itu lagi marah saya. Ya. Okay. Ya, Brother Jude and Sister Veronica, apakah boleh menceritakan kepada kami apa saja konflik-konflik yang pernah dialami di dalam kehidupan brother dan sister dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Kita biasanya kalau konflik hanya satu saja ya, biasanya perbedaan misunderstanding ya. Different perception, different understanding of the situation. Apa yang perlu buat di dalam satu situasi? Saya mau buat A, B, C. Dia mau buat X, Y, Z. Saya tidak mau beri peluang, let go, kasih chance bagi dia. Dia juga tidak mau kasih chance. Kamu bisa lihat ya, ini dua-dua orang keras kepala ya. Very stubborn ya. Keras kepala, I think that's the word. Ya, very stubborn. Jadi degil ya, degil. Kalau saya degil, saya pun tidak mau lepas kasih peluang bagi dia. Dan dia juga degil, ya. Dan kalau dia juga degil, saya juga degil, bertembung. Jadi di dalam perhubungan kita seringkali mengenai sesuatu situasi, keputusan, decision, kita mau ambil decision, mau ambil keputusan, tetapi saya mau putar ke kiri, dia mau putar ke kanan. Jadi saya tarik ke kiri, dia tarik ke kanan. Jadi bagi saya kita punya problem semuanya mengenai decision. Walaupun masalah financial atau masalah apa-apa sekalipun, ya, saya punya pandangan berbeda dari pandangan dia. Ya itu pasti karena kita dua manusia berbeda ya, bukan ya secara majis sudah jadi manusia yang sama. Jadi saya punya otak cara berpikiran berbeda. Jadi ya mungkin bagi saya kelemahan saya perlu belajar let go. Tapi saya juga degil, I am also stubborn, so I also don't let go. So when I don't let go, then that's when our conflict happens. Then for you? For me, kalau apa-apa yang saya cakap nak menyelesaikan problem, kalau Jude tidak bagi kalau Jude tidak bersedia untuk bagi agreement ke, bagi keputusan ke, atau untuk datang satu kompromisi, saya tahu yang paling important thing saya buat ialah saya selalu berdoa. Betul, saya mesti berdoa sebab saya tahu bila saya berdoa, Tuhan akan menunjukkan cara, Tuhan akan menunjukkan masa, cara dan bila nak bercakap dengan Jude untuk mendapat persetujuan atau untuk dia melihat pendapat saya. Sebab saya nak pendapat saya dipertimbangkan. Tetapi kalau Jude kalau dia ada satu buat decision, dia mau itu saja decision dia. Dia takkan bertolak ansur. Tapi untuk saya kita nak Faham ya Yvonne? Ya, Do you ya. understand? Ya. So for me, Ya, kami mengerti. ya, untuk saya selalu mengambil petunjuk daripada Tuhan. Sebab bila Tuhan membagi saya petunjuk, masa itu bila saya buat apa Tuhan suruh buat, ada penyelesaian. Kalau saya tidak mengikut apa Tuhan cakap, saya buat dengan flesh, dengan saya punya own spirit, mesti tak ada penyesuaian, ya. Okey. Jadi dengan kedagingan ya Sister Veronica ya. Ya. Jadi with our own flesh, artinya dengan kedagingan kita, dengan kemauan kita sendiri. Jadi tadi Sister Veronica mengatakan kalau ada konflik, ada masalah, dia bawa di dalam doa.
Karena Ya, ketika kita berdoa, Tuhan akan melembutkan hati kita, akan membimbing kita melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan. ya, betul. Begitu ya, Brother Jude ya? Yes, correct. Sebab Correct. bila kita bawa Tuhan dalam kita punya picture, Brother Jude tak boleh lawan dengan Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Ya, betul sekali. Ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Brother Jude dan Sister Veronica, silakan tulis di kolom chat kepada moderator. Nanti kami akan menyampaikan jika ada waktu, Brother Jude dan Sister Veronica akan menjawabnya. Silakan ini pertanyaan selanjutnya. Brother Jude, Yes. mau tanya juga. Kan Yes. sekarang banyak pasangan muda itu mengalami konflik karena masalah miskomunikasi. Ya, Komunikasi betul. yang tidak lancar gitu ya, yang kurang baik antar sesama pasangannya. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, Bro? Bicara. Saya rasa ya, kalau masalahnya komunikasi, if the problem is communication, then you have to learn to talk. Kalau lelaki, ya, itu yang mungkin ya menjadi masalah karena ya biasanya lelaki ya dia tidak mau bicara apa masalah yang dia hadapi, ya, dia tidak mau buka mulut. Jadi you have to learn to talk. I know, saya tahu ya, senang ya mau cakap. It's easy to tell you to talk, but it's very hard to do because the guy is more prone. Lelaki itu lebih gampang mau simpan perasaan dia. Dia tidak mau bicara. Jadi ketika itu seorang istri yang bisa paham, seorang istri yang understanding sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Jadi itu akan membuka ruang komunikasi. It will help with the communication. So how to communicate? Just talk. Just make sure you talk. You don't have to. Pastikan kamu bicara. Jangan simpan saja di dalam hati. Pastikan bicara. Beritahu apa yang kamu rasakan di dalam hati. Kalau bagi pihak suami ya, pastikan bicara apa yang kamu rasakan di dalam hati. Jangan simpan saja di dalam hati. Ya, tidak ada cara lain bagaimana mau berkomunikasi kecuali buka mulut, ya. Ya, kalau ya saya rasa kalau tidak pun bisa mau buka mulut, tulis saja, Ya. tulis, ya. I think saya selalu buat macam itu sebab saya tahu bila Jude tak sedia untuk dengar, tak mau communicate, saya akan tulis WhatsApp, saya akan tulis bahasa dulu few years ago memang bila saya tak ada telefon, saya email. Saya email Wah. perasaan saya. Betul. Saya email sebab lepas itu dia kena Suami di depan tapi dia kirim email kepada suami. karena cari teknologi kan nak untuk Komunikasi. komunikasi, ya. Ya. Jadi harus belajar, harus dibiasakan, harus diusahakan begitu ya. Ya, memaksa diri untuk bercakap. Jangan simpan ya. 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 Itu adalah bagi kita dua pribadi yang berbeda ya. Jadi kalau kita simpan, lama kelamaan yang disimpan itu tidak akan hilang. Perasaan yang disimpan atau pikiran yang disimpan itu tidak akan hilang. Akan kembali lagi dalam situasi lain. Ya, So sebab dia tak di-handlekan kan, dia tak diselesaikan. So situasi ini akan kembali lagi sebab kita tahu the devil akan ambil situasi-situasi macam ini untuk masuk dalam rumah tangga seseorang. untuk memecahkan hubungan ya. Ya. Iblis akan menggunakan situasi begini untuk memecahkan hubungan. The devil will use this as the time to break the marriage. Jadi membuka celah ya, membuka celah bagi iblis untuk masuk ke dalam pernikahan Ya. kita. Ya. 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 Ya, kadang-kadang Tapi kalau bicara pun ya, belajar untuk bukan untuk menunjuk jari. Ya, paham ya? Belajar bukan untuk menghakimi atau blame ya. What is blame? Menyalahkan.
what is blame? Don't blame. Menyalahkan. Menyalahkan. Ya, jangan menyalahkan, ya. Belajar untuk mengatakan ini yang saya rasakan. This is how I feel. Ini yang saya rasakan. Oke, mungkin apa yang saya rasakan itu tidak betul, tetapi ini yang saya rasakan. Tapi itu juga kadang-kadang sangat-sangat susah ya untuk bicara dan mengatakan ini yang saya rasakan. Tetapi perlu bagi lelaki especially ya, perlu belajar untuk mengatakan this is how I feel. Belajar untuk beritahu. Jangan simpan. Kalau simpan akan bertambah besar, nanti satu hari akan meletus gunung berapi. Lagi satu, kita bila nak menyelesaikan satu problem kita jangan attack the character. Kita menyelesaikan problem itu. Selalunya dalam rumah tangga kita selalu attack each other. Bila kita attack karakter, memang tak boleh. Jadi jangan saling menyerang karakter satu sama lain ya. Tapi kita kena menyelesaikan problem. Menyelesaikan masalahnya gitu ya. Bedakan antara dua pribadi ini dengan problemnya. Jadi problemnya di tengah-tengah. Jadi bukan dia attack saya atau saya attack dia, tapi saya attack problemnya. Saya bicara mengenai problemnya. Dan bedakan antara problem dengan dia. Kalau saya samakan dia dengan problem, maka dia menjadi problem. Dan ketika dia menjadi problem, when she becomes the problem, then I'm attacking her. Then she feels attacked. Bisa paham ya? Ya, jadi jangan saling menyerang satu sama lain ya. Ya, betul. That's right. Ya, Sister Veronica, have you ever felt that Brother Jude doesn't understand you or doesn't listen to you? Wow, so many times. So many times. I think if you look at the amount of time, I think for 27 years, it was not a marriage of bliss or what, but there were a lot of problems. But I think God, for me, for me, it was more on my relationship with God that helped my marriage. Ya. Jadi My relationship with God helped my marriage. Yeah. Mengatakan bahwa di masa-masa 27 tahun pernikahannya ada juga saat-saat di mana dia merasa tidak dimengerti, merasa tidak didengarkan, tapi justru hubungan dengan Tuhanlah yang membantu untuk menyelamatkan pernikahannya. Yeah. Begitu. Bon, kita harus terus terang ya, kita terus terang. Kalau bukan karena Tuhan, karena kita dua-dua karakter yang sangat kuat, lama sudah bercerai. Yeah, betul. Sudah lama sudah bercerai. Kalau bukan karena Tuhan. Yeah. You want to say? Yeah, karena sebab kalau kita tidak ada this relationship is not based on God, a lot of things would have messed up our marriage. You know, and I think our commitment for each other is because of our relationship with God, and that relationship give us the grace to go on with our marriage, to know that, to accept each other's weakness, to forgive each other. I think that's the most important thing, forgiveness. Because I think when we don't keep forgiveness, we don't keep forgiving each other and receiving forgiveness, then there will be a lot of cracks in the marriage as well. Ya. Jadi jika pernikahan tidak berlandaskan firman Tuhan, jika Tuhan tidak ada di dalam pernikahan, maka pernikahan itu akan menjadi rapuh. Karena Tuhan itu memampukan kita untuk saling mengampuni. Brother Jude, banyak juga yang bermasalah karena faktor ekonomi. Apalagi sekarang kan lagi krisis. Nah, banyak yang gara-gara ekonomi jadi ribut, jadi bercerai. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Oke. Ya, kita sebelum itu ya kita mungkin ada, saya tidak tahu penonton yang melihat hari ini ya, yang mengikut acara hari ini tahu atau tidak, kita dua full time ya, sepenuh masa di dalam pelayanan.
saya bekerja di bank dan istri saya bekerja di Volvo. Kita dua sudah melepaskan pekerjaan, sekarang sudah 26-25 tahun sudah lepaskan pekerjaan. Kita hidup secara iman. Kita hidup secara iman. Hanya depend on the providence of God. Hanya butuhkan berkat rahmat Tuhan. Dan di dalam situasi ini kita punya 2 orang putri. We have 2 daughters. Yang pertama umur 26 tahun, yang kedua umur 24 tahun. Dan kita sudah di dalam pelayanan sekarang ya, penuh masa. Saya punya pelayanan, istri saya juga punya pelayanan. Dan di dalam situasi begini ya, apalagi situasi di dalam pandemik begini, kita percaya ya, masalah finansial ya hanya boleh diselesaikan, masalah finansial hanya boleh diselesaikan jikalau rumah tangga ini berdasarkan di atas batu karang Yesus. Kalau mau selesaikan masalah finansial hanya dengan menggunakan 2 otak, saya pasti tidak bisa. Apalagi waktu pandemik ini. Jadi, jikalau kita membina rumah tangga kita di atas Tuhan, segala kebutuhan kita, Tuhan akan mempercukupkan. Dan ini bukan secara abstrak ya, secara luar biasa ya kita bicara. Kita bicara mengenai situasi di dalam hidup kita yang secara normal kita membutuhkan bantuan Tuhan secara finansial. Tetapi Tuhan pasti akan mencukupkan apa sekalipun yang ada di dalam hidup Anda. Pasti. Bagi mereka-mereka yang menonton hari ini dan mengalami konflik rumah tangga karena masalah finansial, saya pasti itu karena Anda suami istri tidak membina rumah tangga Anda di atas batu karang Yesus. You have not built your relationship on Jesus the rock. Because kalau Anda membina hidup Anda di dalam batu karang Yesus, pandemik bukan pandemik, Tuhan tetap setia. God is faithful. Tuhan tetap setia. Apa sekalipun kekurangan, Tuhan akan cukupkan. Saya tidak tahu kalau Anda tahu atau tidak kisah Veronica ya. Pada satu ketika Veronica tidak lepaskan pekerjaan ya, karena dia takut situasi finansial. Yes, no Veronica? Yeah? You want to share? Pada masa yang bila Jude meminta saya bernikah, dia bercerita dengan saya yang dia nak pergi full time. Kalau dia pergi full time, adakah saya setuju dengan keputusan saya? Saya cakap, saya terus terang dengan dia, saya bercakap, kalau itu yang Tuhan nak you buat, saya akan bagi support. Tetapi untuk saya mesti bekerja. Saya mesti melihat ada duit mesti datang. Sebab untuk saya, sebab kehidupan saya masa saya kecil-kecil penuh dengan susah, penuh dengan kemiskinan. So masa itu bila dia cakap dia nak jadi full time, untuk saya nak bagi apa yang saya dapat untuk melihat ada duit dalam keluarga untuk membuat anak-anak mesti tak ada cukup makan. Itu semua penting untuk saya sebab saya went through the hard way. So untuk saya untuk let go, untuk susah. Tapi Tuhan menunjukkan saya yang saya kena fokus pada Tuhan. Saya kena fokus, saya punya penglihatan mesti pada Tuhan saja. Sebab dia akan membagi saya semua yang lain. He can add everything once if my focus is on God. Ya, jadi selama ini kita melihat di dalam hidup kita, selagi hidup kita berfokus kepada Tuhan, ya, kita hidup
tidak kaya ya. Kita hidup tidak kaya. Tapi kita hidup juga tidak miskin, melarat. Tidak. Tiap hari pasti ada makanan di atas meja. Sudah 26 tahun tidak ada pekerjaan, tetapi ada makanan di meja. Makanan tidak pernah kurang. So I think masa pandemik ini pun kalau you tahu kita memang tidak ada pelayanan semua. Tetapi masih ada makanan. Masih cukup. Sebab kita tak pernah keluar makan, kita semua masak di rumah. So everything there is enough for us. Ya, jadi Tuhan memelihara ya, Tuhan. Amin. Amin. Betul Ibu. Wow. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mungkin Brother Jude dan Sister Veronica mau istirahat dulu sebentar, mau minum dulu atau mau istirahat dulu sebentar. Kami akan menayangkan di layar ada nomor rekening untuk persembahan kasih. Kami sangat berterima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang sudah memberikan persembahan kasihnya untuk kemajuan PD Katedral ini. Kami percaya bahwa seberapapun besarnya jumlah pemberian persembahan kasih Anda, itu sangat berguna bagi kemajuan PD dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih dan saya ingatkan lagi, jika ada pertanyaan boleh di chat ke moderator. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Sebentar kami akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Brother Jude, Sister Veronica, apakah sudah siap? Yes. Ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari umat nih yang sangat-sangat menarik. Yang pertama, pertanyaannya seperti ini. Saya bacakan dulu dalam bahasa Inggris ya, karena pertanyaan dalam bahasa Inggris. Can sexual intercourse solve conflict or even heal heart wounds as kind of therapy? Apakah hubungan seksual dapat memecahkan konflik atau mungkin bisa menyembuhkan hati yang luka sebagai terapi? Silakan. Pasti boleh. Pasti boleh. Hubungan secara seksual, secara fisikal boleh sembuhkan masalah suami istri. Tetapi ya, itu sahaja tidak cukup. Karena kalau hanya perhubungan seksual digunakan untuk menyelesaikan masalah, kemungkinan besar itu hanya nafsu, lust yang menyelesaikan masalah. Dan ketika ada nafsu itu, lust itu, ketika itu perasaan marah sudah turun. Tetapi pagi kemudian bila sudah bangun, melihat muka dia dan mengenangkan apa yang dia sudah bilang, dia sudah kata, perasaan marah yang sama akan kembali lagi. Jadi itu saja tidak cukup. Itu saja perasaan perhubungan fisikal saja tidak cukup. Jadi tetap harus diselesaikan ya masalahnya. Ya, mungkin paling besar ya mungkin kita belum bicara lagi mengenai itu. Paling besar adalah walaupun sebelum seksual itu mengampuni, forgive one another. The need to forgive each other. Dan kemungkinan besar di dalam pernikahan, bertambah lama sudah bernikah, kemungkinan tiap malam harus mengampuni satu dengan yang lain. Every night have to forgive each other. Yeah? Yeah, I think very important because you need to let go of your pride, ego. Sebab all this can be the obstacles. Ya. Melepaskan kesombongan ya. Ya, betul. You know, physical saja tak cukup. Kita kena untuk healing of emotion pun mesti ada. Sebab kalau physical tak cukup. The emotions kita tahu ya, kita manusia, tubuh, jiwa, roh. Ya. Spirit, soul, body. Ya. Jadi selesaikan masalah hanya dengan tubuh tidak cukup. Karena di jiwa dan di roh masalah itu masih ada. It's still there. The problem is still there. Yeah. So you still need to tackle the root of the problem. Yeah. Kalau mau sembuhkan konflik itu, harus cabut dari akar.
harus cabut dari akar. Kalau hanya menggunakan seksual, itu hanya mencabut daun-daun saja. Tetapi akarnya masih ada dan bisa tumbuh, can grow again. Ya. Oke, ya. Pertanyaan kedua dari umat, kalau seorang istri harus tunduk kepada suami sebagai kepala, tetapi kalau suami itu ternyata dalam membuat keputusan tidak benar, apa istri harus menurut atau diam saja? Silakan, brother. You understand? Yeah. If the wife is supposed to submit to the husband, but the husband is doing something wrong, should the wife continue to submit to the husband or not? Okay. Listen ya, dengar ya, begini perasaan saya ya. Kalau suami itu melakukan sesuatu yang tidak benar, if the husband is doing something not right, you don't just blindly do whatever you need to do. You need to win your husband first. You need to win. Anda harus menangkan suami Anda dahulu. You need to win your husband. And to win your husband doesn't mean you have to agree, but to agree and to love is two different things. You can choose to disagree with what he's doing. Kamu boleh pilih untuk tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, tetapi dia akan pasti tetap tahu kamu mengasihi dia. Dan kamu bukan hanya mau tumbuk dia, mau menentang dia, mau cabar dia, mau lawan dengan dia. Karena kadang-kadang bila ada konflik begini, karena tidak mau bersetuju, istri tidak setuju dengan suami, istri akan attack, lawan suami terus. Dan ketika lawan, lelaki ini akan merasa diri dia tidak dikasihi. Dan ketika dia merasa diri dia tidak dikasihi, dia akan kembali attack. Dan akan menjadi konfliknya akan bertambah besar. Jadi di dalam situasi begini, ada bedanya di antara tidak setuju dengan belajar bagaimana mengasihi suami untuk menangkan suami. How to love your husband, to win your husband. Yeah. If you love your husband, you are submitting to him. But submitting is just not to agree. Tunduk bukan hanya bermaksud setuju. Tunduk bermaksud untuk mengasihi dia. Dan ketika kamu mengasihi dia, kamu akan menangkan dia, dia secara otomatis akan mengubah cara pikiran dia. He automatically will change his point of view. You want to say something, Ron? Itu pun kita kena lihat. Okay, bila kita cakap wife kena tunduk apa-apa yang suami dia nak buat apa-apa decision, kita tengok apa what is the perkara, the point. Kalau it is against the church or something that you don't agree, it goes to the teaching of the church, then I think you can put a stop. But if it's something to do with family, relationship, decisions about anak-anak, and bila suami nak buat dia punya decision, kita boleh bincang kita punya pendapat. Tetapi kalau suami masih nak buat decision, kita sokong. Tapi suami mesti tahu yang no matter what, macam Jude cakap, we agree to disagree. Agree to disagree. Yeah. So that he knows that even though my wife doesn't agree with me, she is submissive to me and I will make decision, that might change his mind. That's right. I don't know whether you understand what we're saying. Jadi sebagai istri kita harus melihat ya,
Kalau misalnya suami melakukan sesuatu yang tidak baik, yang melawan hukum gereja atau melawan Tuhan, kita Ya. boleh tidak setuju, begitu ya? Yes. Maka ya. Betul. Tetapi kalau mengenai masalah keluarga, mengenai masalah anak-anak atau hal-hal yang tidak menyangkut dengan perintah Tuhan, nah kita boleh bicara, tetapi ketika suaminya tetap pada pendiriannya, kita sebagai istri mau mendukung dia, begitu ya? Ya. Ya. Tidak Maksudnya ada satu hukum untuk semua situasi. Jadi tiap situasi. suaranya kayaknya ke mute. My voice is mute. Ya, sekarang sudah bagus. Oke. Tidak ada satu hukum untuk semua situasi mengenai tunduk. Tidak ada satu hukum untuk semua situasi. Jadi tiap situasi berbeda dan di tiap situasi istri dan suami harus bincang Ya. apa maksudnya tunduk Ya. satu dengan yang lain. Di dalam satu konteks mungkin ya dia tidak perlu setuju dengan saya apa yang Ya. saya mau buat. Ya. Dan tetapi itu bukan bermaksud dia tidak tunduk. Walaupun dia tidak setuju dengan saya bukan bermaksud dia tidak tunduk. Dia tetap mengasihi saya, tetapi dia tidak setuju dengan apa yang saya mau. Kita sebagai istri kena cari jalan yang lain untuk bagi tahu suami kita yang keputusan ini kalaulah kita boleh buat macam ini, tengok macam mana. Kita kena bincang. I think semua mesti ada perbincangan and bertolak ansur. Kita kena ada openness. Open discussion. Open discussion. I think the suami pun kena mesti ada tolak ansur. Sebab dalam Word of God pun dia pernah cakap dan suami kena respect wife. Kalau you tak respect wife, memang that means your own prayers to God is not answered. Jadi ya, bukan hanya satu arah saja ya. Bukan istri tunduk kepada suami dan suami menjadikan istri seperti budak atau suami menjadikan istri sebagai hamba. Bukan begitu ya. Di dalam situasi begini, istri tunduk kepada suami, suami menghormati istri dan dua-dua ya bekerja satu dengan yang lain. Saya dicipta untuk dia dan dia dicipta untuk saya. Maka dua-dua harus bisa bekerja sama. Bukan satu lebih tinggi dan yang lagi satu lebih rendah dari yang lain. Itu adalah salah paham yang sangat besar. Ketika berbincang mengenai tunduk, ada orang pikir kalau saya tunduk maksudnya suami saya lebih tinggi dan saya lebih rendah dari dia. Tidak ya, bukan begitu ya. Tunduk bukan bermaksud orang yang suami itu lebih tinggi dari kamu, dia lebih besar dari kamu, kamu diamkan mulut saja. Tidak, kamu sama. Equal. Apa itu ya? Istri datang daripada tulang rusuk suami kan? Ya, bukan datang daripada kaki suami, ya. Dan suami tidak datang dari kepala istri ya atau begitu. Dua-dua sama. Ya, situasinya sama. Ya, oke. Ya, ini ada pertanyaan yang ketiga. How can we accept our spouse quirk or negative quality? Bagaimana caranya kita bisa menerima kekurangan pasangan kita? How can we accept our spouse negative quality? Ya. Oke. Pertama ya. Pertama, kalau kamu punya spouse yang tidak ada negative quality, itu spouse kamu bukan manusia lagi, itu sudah malaikat. It's not human, it's an angel. Ya. Paham ya? Jadi, kalau manusia pasti ada negative quality. Ada positif, ada negatif. Dua-dua ada. Tetapi ketika bernikah, saya bukan hanya carikan yang positif saja. Saya tolak negatif. Saya harus belajar ya
Veronica punyai positif dan negatif. Jude punyai positif dan negatif. Veronica harus terima Jude, bukan hanya positif Jude saja, tetapi harus terima positif dan negatif Jude. Dan saya harus terima positif dan negatif Veronica. Dan itu hanya boleh terjadi kalau saya di dalam hati saya ada kasih daripada Allah. Dan dia punya kasih daripada Allah. Hanya itu, ketika itu saya boleh terima dia. Kalau tidak, ketika saya melihat negatif dia, saya akan bertambah marah, saya akan memaksa dia berubah. Tetapi di dalam pengalaman pelayanan kita, kita melihat ya, katakan ya ada suami dan istri. Let's say there's a husband and wife. The wife don't agree with the husband. The wife try to make the husband to change. Istri coba memaksa suami untuk tukar. Suami itu jarang akan tukar. The husband will very rarely change. Tetapi, katakan suami masalah besar, istri mau suami tukar, tetapi kalau istri yang tukar, kalau istri yang berubah, jadi before I ask her to change, first I change. Dulu saya berubah, saya yang tukar. Saya berubah cara pikiran saya berubah cara perasaan saya yang berubah. Bila saya berubah, otomatis dia akan berubah. You want to continue? Ya. Dalam hubungan kita pun masalah sama. Sebab saya pun selalu bila saya berdoa, saya selalu cakap, Tuhan tolong ubah Jude. Tuhan tolong ubah Jude. Dia punya karakter ubah dia punya negativity, ubah dia punya percakapan, ubah semua. Tapi bila saya mendengar suara Tuhan cakap, you tengok yourself. Change yourself first. You take away your negativity. Look at your own self, your mirror. Look at you and you need to change first before your husband changes. So, kita macam Jude cakap, kita kena ubah diri sendiri dulu sebelum kita paksa mau mengubah pasangan kita ya. Ya. Do you understand? Ya. Jadi sebelum kita meminta pasangan untuk berubah, kita sendiri dulu harus berubah. Amen. Dan intinya itu saling menerima kekurangan satu sama lain. Ya. That's Ya, right. ini ada pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan keempat. Suami sudah mengaku salah, tetapi istri tidak mau mendengar. Suami sudah bersabar, tapi dia jadi batin. Bagaimana solusinya? Lagi Pak, sekali lagi. Sekali lagi, Ya. suami sudah mengaku bersalah, tetapi istri tidak mau mendengar. Suami bersabar, tetapi dia jadi batin. Bagaimana solusinya? Dia menjadi batin apa maksudnya? Jadi keras ya. Luka batin. Luka batin ya. Suaminya Dia jadi menjadi luka batin karena istri tidak mau terima. Ya, Tapi suami sudah minta maaf. sudah minta maaf. Sudah minta maaf. Oke. Di dalam situasi begini, kamu sudah minta maaf, kamu sudah lakukan sebagai suami, tanggung jawab kamu, sudah minta maaf. Sekarang hanya dua perkara yang boleh kamu buat. Jangan luka batin. Jangan luka batin. Kenapa? Kenapa jangan luka batin? Pertama, harus sadar istri marah karena diri sendiri kan? Apa yang saya lakukan yang membuat istri saya marah kan? Jadi saya harus lihat saya orang yang lemah. Jadi itu sebab dia marah. Jadi sekarang saya sudah minta maaf. Sekarang kelemahan dia pula muncul. Jadi saya harus melihat, ya, in the Bible it says, right? Dalam Injil Yesus ada berkata kan, sebelum melihat apa itu? Before you see Gajah di pelupuk mata orang before- lain. Yeah, look at the log in front of your own eyes. Before you see the splint in your brother's eye, look at the log in front of your own eye. Apa itu ya, Imon? Bagaimana? Sebelum engkau melihat balok di mata saudaramu, engkau harus melihat selumbar di matamu dulu gitu. Amen. Ya.
lihat mata sendiri. Jadi saya tidak perlu luka batin ya, karena dia menjadi begini karena saya. Dia menjadi begini karena saya. Ya memang saya sudah minta maaf, apalagi saya bisa buat. Nomor 1, saya bisa berdoa bagi dia. I can pray for her. Bisa berdoa bagi dia. 2, saya bisa mengasihi dia. Itu saja. Bukan saya bilang, oh saya sudah minta maaf tapi dia tidak mau maafkan saya. Jadi saya bertambah marah, saya luka batin. Itu adalah alasan. That's only an excuse. He's like that because I'm the one who hurt her. So now I need to say, Lord, give me the grace to love her. Tuhan, berikan saya rahmat untuk mengasihi dia. Lagi yang satu kita kena buat ialah surrender isteri kita. Pada Surrender, Tuhan. Serahkan istri kepada Tuhan ya. Ya, biar Tuhan menjamah dia. Kita sudah buat apa yang kita perlu buat, kita dah minta maaf, tetapi terserah pada Tuhan untuk lembutkan hati dia. Ya. Okay, thank you. One last question. Brother Jude and Sister Veronica, you both are very busy in your ministry. So how can you find times for each other? Okay. How do you find time? Okay, we have things. Our life is very unique, you know. Hidup kita sangat unik karena berbeda dengan orang lain. Orang bekerja dari hari Isnin sampai Jumat, hari mereka rehat Sabtu dan Minggu. Tapi kita sekarang rehat dari Isnin sampai Minggu kita rehat. Jadi 24 jam lihat muka satu dengan yang lain. Jadi bagaimana kita, kalau kita mau relax sekeluarga, kita mau relax, kita sering go to watch movie. Apa itu? Tapi I think masa bila kita ada pelayanan, how kita relax untuk masa kita akan buat time sebab as a family. Sebab kita pergi for dinner together, kita pergi for movie together. Sekarang kita watch movie di rumah. Kita ada family night. You know, kita ada family night as watch movie, lepas itu makan. Yeah. Lepas, orang Malaysia suka makan. Yeah. Yeah. I think kita as a family we do a lot of things together. Yeah. We never do things on our own. Mostly involve family. Ya, pakai apa tuh buat tanam-tanaman, Yeah. ya, pokok-pokok, ya, begitu saja. Jadi harus Guru sengaja pun banyak buat kerja waktu rumah ya sekarang. untuk bersama-sama. That's Jadi right. jangan sibuk sendiri-sendiri. That's right. Ya. Oke, sebelum kita tutup talk show-nya, apakah Brother Jude dan Sister Veronica mempunyai pesan untuk pasangan-pasangan di Indonesia supaya pernikahannya tetap utuh dan harmonis? You want to say something? You want to? Nah, okay. You share. Yeah. I tell Ibu Yeah. to share this. Yeah. Okay, you tell. She wants to share something in English. If you'll translate for her, please. Ya, oke. No, you. Bila I was praying this afternoon, what should I tell people, all the married couples? And you know, when I was praying, and then God brought to mind a saying. It's a saying in an Indian saying. It's the Red Indian saying, you know, and it goes like that. An old Cherokee chief teaching his grandson about life. You're telling You understand, Yvonne? This is Red Indian, ya, orang asli Amerika. Ya. Yes. was teaching his grandson about life, and he was telling the grandson, a fight is going on inside me. He said to the boy, it's a terrible fight and it's between two wolves. Ada dua serigala yang sedang berperang di dalam diri saya, dia kata. Ya. One is evil. Satu itu jahat,
his anger, dan serigala itu adalah marah, Kemarahan, envy, iri cemburu, hati, iri hati, sorrow, sedih, kesedihan, greed, keserakahan, resentment, kebencian, arrogance, kesombongan, lies, kebohongan, false pride, kesombongan semu, superiority, merasa lebih hebat, self-doubt, dan ego. keraguan dan egoisme. The other wolf is good. Jadi serigala yang lain adalah yang baik. He is joy, peace, love, Kasih, sukacita, kedamaian, hope, humility, kindness, kerendah hatian, kebaik hatian, compassion, and faith. kasih dan kesetiaan. So the same fight is going on inside you and every other person. Jadi di setiap diri kita itu ada dua serigala ini. Yeah. So the grandson then asked the grandfather, which wolf will win? Jadi serigala mana anak akan si menang. cucunya itu bertanya kepada kakeknya, jadi mana serigala yang akan menang katanya. The old chief simply replied, the one you feed. Kakeknya menjawab, serigala yang menang adalah serigala yang kamu kasih makan lebih banyak. Yeah. Betul. Serigala yang kamu kasih makan lebih banyak. Kalau kamu kasih makan, Perkawinan kamu penuh dengan pernikahan kamu kasih makan penuh dengan kemarahan, kamu kasih makan perasaan marah, perasaan benci, serigala benci dan marah itu akan menang di dalam Ya. pernikahan kamu. Jikalau di dalam pernikahan kamu kasih makan serigala yang penuh dengan kasih, serigala kasih akan menjadi lebih kuat dan akan menangkan serigala benci itu. Jadi di dalam diri kita semua ada dua-dua serigala. Bukan satu ada, satu tidak ada. Ada dua-dua serigala. Dan yang pentingnya saya harus beri makan serigala kasih, damai sejahtera, sukacita. That's the wolf I need to feed. Supaya pernikahan kita akan menjadi tenang. It's the word of God. Whatever you sow, you reap. So if you are sowing love, you're sowing joy, that is what you reap more in your life. Ya, jadi apa yang engkau tanam itulah yang engkau akan tabur di dalam kehidupanmu. Kalau engkau menanam kasih, kebaikan, nah itulah yang akan engkau dapatkan di dalam pernikahan. Dan saya akhir dengan satu ayat daripada buku Tobit ya. Buku Tobit bab 6 ayat 18. Buku Tobit bab 6 ayat 18. Malaikat Rafael bilang kepada Tobias ya mengenai istri yang di dalam cengkaman iblis Asmodeus. Bakal istri Tobias adalah di dalam pegangan iblis Asmodeus. Dan ketika itu malaikat Rafael memberikan firman kepada Tobias dan mengatakan begini, jangan takut. Gadis ini diuntukkan bagimu sejak sedia kala dan engkaulah yang akan menyelamatkan dia. Jangan takut. Gadis ini diuntukkan bagimu sejak dari sedia kala. Don't be afraid. This girl has been prepared for you from the creation of the world. Engkau yang akan menyelamatkan dia. And you will save her. Apa maksudnya saudara-saudari? Yang menjadi istrimu, yang menjadi suamimu, itu bukan kebetulan. Dia telah disediakan bagi kamu dari sedia kala, from the creation, has been prepared for you from the creation. And it's not a mistake, bukan kebetulan kamu di dalam hidup suami Anda, istri Anda, bukan kebetulan. Anda didatangkan di dalam hidup suami Anda, istri Anda dengan hanya satu tujuan, untuk selamatkan dia, to save him, to save her. Jadi it's not a mistake. So you need to become firm.
If you believe that, then you will never give up. Kamu tidak akan putus asa dengan lelaki atau wanita ini yang kamu merasa ada begitu banyak konflik. Kamu tidak akan putus asa. Kamu akan tetap berjuang. You will still fight for that relationship. I hope. Karena dialah yang dipilih Tuhan buat kita, yang terbaik bagi kita ya. Yang Amen. Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Ya, terima kasih Brother Jude, Sister Veronica, thank you. And before we close, we want to ask you, can you pray for us? Yeah, sure. We'll pray for you and all the audience of the program tonight, all on Zoom. We'll pray for each one of you. So if you're together with your spouse, just sit together with your husband and your wife, be close together as we pray for you. Maybe they will take a song. I think the worship team pujian akan ambil lagu bejana. Silakan. Bentuk kami, kami ingin sembah Engkau sekali lagi Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Mari kita angkat pujian ini bersama. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di depan Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Hidup kami bersama Engkau Tuhan. Kami ingin masuk dalam rencana-Mu Bapa. Terus dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami ingin buka hati kami ingin bergandeng tangan dengan pasangan kami Tuhan. Kami ingin terima kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah Kau, tersungkur kami, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur
Brother Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.